Berdiri di depan Bapak Ibu, walaupun kaki dan tangan saya gemetar, tetapi ini harus, karena 5-6 tahun lalu saya bilang sama Tuhan, kasih kesempatan saya hidup sekali lagi Tuhan. Kalau saya jatuh dalam dosa perzinahan, sekali lagi Tuhan cabut saya. Tapi Tuhan bilang, kalau saya kasih hidup, kamu mau buat apa? Sama seperti perintah Engkau kepada 12 murid, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, usir setan demi namaku, serukan pertobatan. Hari ini adalah nasar saya. Untuk itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggoro Sukartono, suami dari 1 istri, 1 anak. Pekerjaan saya adalah seorang polisi. Saya adalah jemaat Tiberias lama. Saya kenal Tiberias dari istri saya. Istri saya meninggalkan orang tua, saudara laki-laki perempuan, meninggalkan ladangnya mengikut Yesus. Tahun 98 istri saya dibaptis. Almarhum Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saya masih keliling-keliling di semua gereja dengan pemahaman saya sendiri. Tahun 2000 Tuhan jamah saya untuk sama-sama dengan istri. 98 bertobat istri saya, 99 kita menikah. 2000 saya mulai ada di gereja Tiberias. Saya sama dengan jemaat yang lain. Kalau dulu dengan pangkat first line supervisor, saya ada di depan. Saya ada di depan. Kemana arah minyak saya ikutin, ke arah perjamuan saya ikutin. Saya datang, saya kejar Gembala Sidang. Ibu, saya ikutin di belakang, saya kejar di depan. Pokoknya saya ikuti sama istri saya. Apa kerinduan saya? Saya ingin punya anak. 10 tahun kemudian, singkat cerita, baru diberi Tuhan. Anak saya ada di sini. Setiap hari Gembala Sidang berdoa untuk saya. 10 tahun. Saya tanya, siapa saya? Kenapa saya bilang beliau berdoa untuk saya tiap hari? Setiap saya lihat siaran, walaupun saya ada di kota lain, beliau ngomong buat Pak Anggoro, yuk punya anak, yuk. Beliau doa. Wah, saya kejar terus. Istri saya punya senjata firman Tuhan di Matius 19 ayat 29. Barang siapa mengikut aku, meninggalkan orang tua, saudara laki-laki, perempuan, dia akan kembalikan 100 kali lipat. Saya menikah, keluarga istri saya nggak ada semua, tidak mengakui lagi, diusir. Tapi Tuhan kembalikan keluarganya 100 kali, dan hari ini keluarganya ada di Tiberias. Singkat cerita, istri saya yang baik, yang Tuhan pilih dari bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, dikasih kepada saya hianati dari cara hidup lama saya. Saya coba keluar dengan kekuatan saya sendiri. Jatuh dalam dosa, saya bangun, saya cari Tuhan, saya doa dengan cara saya sendiri. Kok nggak bisa jatuh lagi Tuhan? Kesaksian ini kenapa harus saya sampaikan? Karena kesaksian ini hanya berlaku untuk suami istri.
Karena suami-suami, kalau Anda nggak hidup kudus seperti yang gembala sidang bilang, yuk jangan berharap doa yuk sampai. Gak ada. Saya belum ngerti sampai pada pertobatan nanti. Hari saya lalui terus dari pangkat bawah, first line supervisor, sampai kepada top manager. Di sini ada senior saya, tahu kehidupan saya, bagaimana saya dulu. Untuk ada di sini butuh waktu 52 tahun. 20 tahun berjalan, 25 tahun baru saya bisa berdiri di sini untuk memberanikan diri untuk menyaksikan kehidupan saya. Kalau bukan Roh Kudus yang ada pada saya, yang membangkitkan Yesus, gak mungkin saya ada di sini. Dulu saya gak ngerti tentang Pentakosta. Gimana saya mau menceritakan kepada anak saya, kepada keluarga saya? Bukankah saya imam dalam keluarga? Perintah yang sama kepada Musa disampaikan, beritakan ketetapan-ketetapan ini pada saat mereka berjalan tidur. Saya lagi di tempat yang tidak layak. Hidup saya tidak kudus. Saya harus telanjangi setan di sini. 2 hari lalu saya sakit. Saya nggak tahu penyakitnya apa. Dokter nggak ketemuin. Saya tahu bahwa dia menghambat saya untuk bersaksi. Hari ini saya harus ada di sini. Gembala sidang bilang, yuk perjamuan kudus setiap hari. Diurapi semuanya. Dan itu nggak ada dasar untuk saya lakukan. Saya percaya, saya kerjain, apa yang harus saya lakukan. Setiap hari saya lakukan bersama istri. Perdebatan terjadi dalam pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi hanya ada satu, kalau nggak percaya, nggak terjadi. Hari ini saya percaya, roh yang sama ada pada saya, ada pada istri saya, anak saya, keluarga saya, dan semua yang ada di sini. ...2019 saya sakit keras. Istri saya nggak tahu. Dia bilang sakit biasa. Saya datang ke dokter dengan rasa takut. Pada saat seorang profesor mendiagnosis, "You ambil darah." Sekarang saya duga ada kanker di you. Saya nggak balik lagi ke rumah sakit. Saya kabur. Saya simpan itu di dalam hati. Dan itu menekan ketakutan. Apa yang saya takutkan? Takut pada kematian. Saya perjamuan, saya minyak urapan, saya urapi tiap hari. Saya temui semua pendeta di Tiberias. Saya datang, kepala saya taruh. Saya nggak pernah membedakan pendeta muda, pendeta senior, enggak. Saya lihat firmannya, saya datang, saya doa, kepala saya ditumpang tangan. Sama seperti jemaat Tiberias yang militan yang ada di depan kejar-kejar. Sama. Saya dengan istri 10 tahun kutuk orang tuanya, tidak punya anak. Enggak terjadi. Ada anak saya lahir, semua kutuk dipatahkan. Saya temuin ibu gembala pada posisi-posisi tidak ada damai sejahtera. 2019 itu titik awal saya mengambil satu keputusan, Tuhan izinkan saya hidup sekali lagi. Dia kasih saya. Hari itu saya datang ketemu dengan gembala sidang almarhum pendeta Dr. Yosaya Pariaji di rumah. Saya telepon, beliau bilang, "Yuk ke rumah." Saya datang. Beliau tanya sama staf, "Ada nggak pendeta?" "Nggak ada." Semua lagi pelayanan. Yang ada salah satu staf Pak Fandi datang. Itu saksi hidup. 2019 saya 2020 saya dibaptis di rumah beliau. 2021 mulai COVID. Hasil tes dokter saya imunnya hanya 33. Kalau mungkin pernah dengar nama saya dengan tempat saya bekerja, ada satu kejadian yang menghebohkan seluruh negeri ini, dan di situ saya ada bekerja sebagai salah satu jenderal di tempat itu.
Semua pada saat saya bertobat, mereka bilang, bro, kalau tobat pelan-pelan, gak usah diakui semua. Pada saat saya mengakui dosa, saya dibaptis, saya bilang sama istri saya mengkhianati pernikahan, saya bohongi kamu, saya bohongi keluarga. Saya ngomong sama bapak, saya kakak-kakak saya ada di depan, saya akui semua. Malu, tetapi saya lebih malu lagi sama Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan pasti mengampuni saya. Saya tidak pernah meninggalkan perjamuan. Saya nggak pernah meninggalkan pengurapan dan minyak urapan. Tetapi ada yang menghambat sebelum saya bertobat. Seperti ragu-ragu, itu pekerjaan setan memang. Setiap mau naik memberi kesaksian ada perasaan, wah, orang lain tahu kelakuan saya, makanya harus saya telanjangi. Dan hari ini saya berdiri dari rangkaian pertobatan saya 2019, 20, 21. Covid melanda, imun saya 34. Pada saat pandemi saya keluar masuk tanpa penjagaan ketat, tetap saya pakai masker, tapi tidak tersentuh Covid. Saya naik lift dengan salah satu jenderal, besok dia meninggal. Naik dengan lift yang lain, besok dia meninggal. Padahal sehat. Ketakutan ada pada saya. Tapi setelah bertobat, saya mau kasih tahu nih kepada semua yang hadir di sini. Tanpa pertobatan nggak bakal lihat mujizat, nggak bakal. Hari-hari saya jalani perjamuan kudus, saya pimpin tiap pagi. Saya mau percaya Tuhan, tubuhmu, darahmu. Itu yang diajarkan gembala sidang sama saya. Gak ada alasan. Semua orang, teman-teman saya nggak ngerti, yuk bro, kakak juga sebagian nggak percaya. Saya tetap melakukan. Suaranya beliau ada di sini terus, Anggoro. Saya diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa perjamuan dan minyak urapan, dan beliau berdoa terus. Kalau hari ini beliau ada di sorga, lihat saya di sini. Doa beliau tidak terjadi pada saat beliau hidup, tapi sekarang beliau lihat sama seperti janji Tuhan kepada Musa. Apa yang menarik buat bapak-bapak? Temen saya semua bilang, nggak mungkin, you bro, nggak usah ngaku-ngaku sama Tuhan aja, bohong demi kebaikan. Nggak ada, saya nggak kenal itu. Roh yang ada pada saya mengatakan, ngaku, ceritain, telanjangi iblis. Saya ngaku sama istri, saya ceritain semua, nangis. 2 tahun istri saya tunjuk saya, 2 tahun. Tahun ketiga mulai pulih. Ini yang banyak orang gak melakukan. Istri saya bilang pada saat saya bernasar, jangan bernasar, nanti kamu gak sanggup. Loh, saya harus bernasar karena Tuhan lebih dulu berjanji kepada saya. Dan sekarang saya mau kasih cerita kesaksian bahwa di balik pertobatan dia pulihkan semua. Hari ini istri saya kuat loh dengarnya sekarang. Seorang temennya datang kepada dia bilang gini, suami kamu tuh punya teman perempuan di luar, ada banyak. Istri saya bilang apa? Oh iya benar, dia udah akui. Saya percaya Tuhan yang mengubahkan dia, karena dia nggak pernah ditangkap sama saya, tapi ditangkap Tuhan, sehingga dia mengakui pada saya. Hebat Tuhan. Dan hari ini dia beri saya kekuatan, roh yang sama menguatkan saya untuk hadir di sini, menahan rasa malu. Malu itu udah nggak ada sama saya, karena Tuhan udah tebus saya, udah pulihkan saya. Istri saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau kembalikan suamiku yang utuh. Ada di sini. Nggak ada perceraian, nggak ada marah. 3 tahun dia tunjuk saya. Tuhan nggak pernah kasih saya sehat.
Dia kasih saya lemah supaya dari kelemahan saya kuasa Tuhan dinyatakan. Saya nggak pernah marah. Hari ini saya nggak mau marah, karena janjinya saya ingat kepada saya sebagai suami. Suami-suami, kasihilah istrimu tanpa syarat. Pada saat istri saya kepahitan, saya bilang sama istri saya, mau berapa lama? Jangan kesalahan dosa saya menjadi kepahitan di kamu. Iblis bermain di situ. Semakin cepat engkau mengampuni aku, pemulihan terjadi. Kita lihat dahsyatnya Tuhan. 2 tahun diampuni saya. Apakah janji Tuhan berhenti kepada saya atas perbuatan dosa saya? Enggak. Janji dia tepati. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari saya bukan pangkat saya, bukan jabatan saya, bukan kesembuhan saya. Yang Tuhan kehendaki dari saya adalah pertobatan saya. Saya belajar dari Yairus. Saya punya kesaksian tambahan. 3 bulan lalu Tuhan izinkan anak saya mengalami skoliosis level C dengan kurva 70-75, double curve S. Secara manusia tidak sempurna karena tulang belakangnya lurus. 2 minggu dia bikin kacau saya dengan istri saya, dengan anak saya. Anak saya nangis, istri saya nangis, saya nangis. Banyak teman datang, udah saya siapin semua, rumah sakit, dokter terbaik, tetapi tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya baca firman Tuhan, aku datang memberi hidup, tapi pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahtera saya dari istri dan anak saya. Paulus bilang, sehati sepikir dalam pikiran Kristus. Harusnya sepakat, bukan mendatangkan perpecahan. Saya berdoa, saya datang ke rumah Bu Gembala, doa tumpang tangan, pulang, damai sejahteranya nggak dicuri, kembali lagi. Dahsyat. Hari ini saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, ampuni aku yang mengandalkan kekuatanku Tuhan. Aku lupa kepadamu Tuhan. Engkau yang menciptakan Abigail. Apapun bentuk tulangnya Tuhan, kami sepakat tidak akan operasi. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Bentuknya apapun Tuhan, asal jangan damai sejahteranya hilang daripada aku dan keluarga. Kalau hari ini saya bisa ada di sini menyampaikan kesaksian yang banyak orang, terutama suami-suami, tidak bisa melakukan karena takut, karena khawatir. Yairus bilang, seorang pemimpin agama datang kepada Yesus, pemuda miskin, bersujud dengan resiko segalanya. Semua orang mengatakan anaknya sudah mati. Dalam Markus masih hidup, tetapi saya mau sepakat, pada saat Yairus datang semua orang bilang sudah mati. Walaupun pekerjaannya datang, anakmu sudah mati, jangan ganggu guru. Ada perkataan Yesus yang membuat saya kuat. Jangan takut, percaya saja. Hari ini saya dan istri dan anak saya tidak mau takut, tidak mau khawatir, karena kekhawatiran itu yang membuat mujizat tidak terjadi. Saya mau tetap percaya, karena Yesus bilang, jangan takut, percaya saja, engkau berjalan bersama aku, Tuhan. Hari ini saya dan istri dan keluarga berjalan bersama Yesus dan berada di gereja yang penuh kuasa. Saya adalah saksi dari gereja Tiberias dengan gembala sidang yang dipakai Tuhan. Kenapa beliau berdoa untuk saya? Karena yang penting dalam penglihatan beliau kepada saya, pertobatan you, bukan kesembuhan dari sakit, bukan pangkat dan jabatan you,
Tapi hari ini damai sejahtera yang diberikan Yesus tidak hilang dari antara kamu dan keluargamu. Pertobatan saya membuat kakak saya bertobat, kakak saya yang laki bertobat, keluarga saya bertobat, ponakan saya bertobat. Dulu saya nggak ngerti tentang kenaikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus, saya nggak ngerti. Setelah pertobatan, Tuhan kirim di kantor saya orang-orang berdosa untuk masuk dalam komsel. Tiap hari saya sampaikan firman Tuhan. Karena itu nasar saya. Kalau hari ini saya berdiri untuk memberitakan kabar sukacita, kebenaran Yesus di tempat saya bekerja, Tuhan bilang, kalau engkau dicopot karena melakukan kebenaran, aku Yesus akan mengakui engkau di depan Bapa. Hari ini saya bersyukur dikasih kesempatan. Semua pendeta di Tiberias, Surabaya, Batam, dimanapun tempat saya bekerja, saya datang, saya minta ditumpang tangan, saya minta diurapi, angkat perjamuan kudus. Kapan kesembuhan itu datang? Oh, waktu Tuhan. Yang ada di kita hanya percaya saja, lakukan. Kalau gembala sidang dan ibu gembala sidang melakukan itu dari muda, diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan dan menyampaikan kepada kita jemaat Tiberias, dipersiapkan untuk siap naik ke surga. Jangan tidak percaya lagi, lakukan dengan iman, mukjizat pasti terjadi. Tapi ada pesan berikutnya, hidup kudus. Suami-suami, kasihlah istrimu, jaga kekudusan, suci pikiran, perbuatan, perkataan. Istri-istri tunduk pada suami tanpa alasan. Kalau nggak dikasih uang bulanan, doa aja. Kalau suami nggak pulang, doa aja. Suami-suami juga begitu. Saya bilang sama istri saya, sekarang kamu paling cantik. Mau kamu gendut, mau kamu kurus, mau kamu hitam, putih, tidak ada dasarnya untuk tidak mengasihi istri saya. Hari ini Tuhan kasih kesehatan sama saya. Setiap saya berdiri, dimanapun saya bilang, saya harus bekerja, saya harus belajar seperti semut. Tidak ada yang mengawasi, Tuhan yang mengawasi saya. Mungkin orang yang kenal saya, teman-teman saya akan bilang, 2 bulan lagi dia jatuh lagi. Mungkin tahun depan dia jatuh lagi. Di sini ada anak buah saya yang tiap hari lihat kehidupan saya. Para penginjil yang ketemu dengan saya. Saya mohon dukungan supaya saya tidak jatuh lagi dalam dosa. Tuhan kasih kesempatan sama saya di ulang tahun Tiberias Ministry untuk tampil di sini. Tadi saya sebelum tampil saya minta didoakan para pendeta supaya perkataan saya adalah perkataan Tuhan yang ditaruh di bibir saya untuk disampaikan kepada suami-suami, kepada istri dan anak-anak. Anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya umurmu dipanjangkan. Saya bilang sama anak saya, tidak ada dasar apapun untuk melawan pada orang tua. Karena semua yang baik yang diajarkan Tuhan sudah kami sampaikan. Saya tidak akan kasih harta benda sama kamu. Saya tidak akan kasih semua itu, tapi saya akan kasih ketetapan Tuhan, supaya itu menjadi harta selama kamu hidup di bumi. Supaya kamu tidak sama seperti dunia ini. Karena kamu bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Tuhan. Kembalikan yang berasal dari Tuhan dalam kekudusan. Buat keluarga-keluarga, tetap jaga kekudusan, suci pikiran, perbuatan, perkataan. Tetap perjamuan kudus, jangan tinggalkan. Saya kalau bangun, lagi tidur, istri saya bangunin, "Pak, pimpin perjamuan, anak mau berangkat sekolah." Wah, saya berangkat. Itu kenapa Tuhan ubahkan saya melalui pengakuan. Tidak ada dasar untuk tidak lagi nurut sama istri saya. Sekalipun anak saya ngomong, saya harus nurut sama dia, karena saya nggak boleh menyakiti hati anak-anak.
Saya nggak boleh bohong. Kalau saya bohong, besok saya jemput kamu. Saya nggak jemput, saya menyakiti, saya simpen bara dalam dia, kepahitan. Iblis main di sana. Ada kegiatan murid dengan guru, saya datang. Ada komsel dengan guru, saya ikut komsel. Pokoknya saya datang. Saya nggak boleh ngelihat semua kegiatan anak saya serahkan pada orang lain. Saya imamnya. Terima kasih Tuhan Yesus mengajarkan saya tentang ini, sehingga saya bisa menjadi orang tua yang terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak, kepada istri, kepada semua orang yang saya kenal. Di sini ada kawan-kawan saya komsel. Mereka tahu kehidupan. Dulu mereka bilang sebulan lagi pasti jatuh, 2 minggu lagi pasti copot, 2 minggu lagi pasti pesta pora lagi. Tuhan, setiap pagi saya bangun, Tuhan beri kekuatan saya untuk melawan dosa. Saya tidak pernah mau tinggalkan ibadah. Saya selalu ikuti kegiatan. Di Surabaya saya masuk di gereja Tiberias. Di mana kota saya pasti ada Tiberias, saya masuk. Karena saya butuh perjamuan. Saya butuh anggur. Saya butuh pengurapan dari semua pendeta gereja Tiberias yang ada di atas mimbar. Karena semua punya kuasa yang diajarkan gembala sidang. Kalau ada gembala pendeta yang hidupnya tidak kudus, turun dari mimbar. Kalau saya bukan pendeta, saya adalah pendosa yang oleh karena kasih Tuhan diizinkan untuk bertobat. Pak Jeffrey ini pernah juga Pak Anggoro naik ke mimbar, tapi tidak ada gerakan. Tuhan melarang saya karena belum kudus. Saya belum bertobat Pak Jeffrey. Hari ini saya sudah bertobat. Terima kasih. Selamat ulang tahun pada gereja Tiberias, pada Tiberias Ministry. Selamat ulang tahun kepada Gembala Sidang Ibu Darniati Praji. Terima kasih kepada para pendeta gereja Tiberias yang selalu mendoakan saya dalam setiap kesempatan. Saya terus memohon dukungan, kekuatan untuk saya terus menjadi pelayan Tuhan dari pekerjaan saya. Saya bersyukur bahwa roh Tuhan ada bersama saya, ada pada istri saya, anak saya, dan saya percaya semua yang ada di sini, roh yang sama, Roh Kudus ada pada kita semua, memampukan, menguatkan, menghibur kita dalam kesesakan. Musibah buat orang tidak percaya, tetapi buat saya Tuhan mengizinkan ini terjadi sehingga Dia menguatkan saya, istri dan anak saya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.